Islam mengajarkan kita realistis, mengajarkan kita juga idealis. Jiwa yang tenang itu hanya bisa didapat dengan dekat sama Allah. Percaya tak abang kakak kalau bangun malam itu pilihan Allah? Berhati-hatilah dengan apa yang kita fikirkan, maka pikiran itu nanti akan berubah menjadi ucapan. Berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan, karena itu nanti akan berdampak pada perbuatan. Fenomena sakit mental, fenomena orang kecewa dengan kejadian yang tidak sesuai dengan harapan, membuat banyak orang mudah sekali menyalahkan keadaan, menyalahkan orang sekitar. Bahkan yang paling seram adalah berputus asa dengan Allah, berputus asa dengan kehidupan ini, seolah-olah ketika kejadian A yang diharapkan yang terjadi malah Z, itu adalah akhir dari segalanya, sehingga dia berpikir kayaknya hidup saya ini tidak ada gunanya lagi. Maka dengan mudah mereka mengakhiri hidup mereka, dan itulah yang terjadi hari ini. Dengan gampangnya orang menyelesaikan hidupnya dengan sia-sia. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu minimal ada 3. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah dengan nafsu ammarah ini tidak bisa hilang. Dia akan terus berputar di dalam diri kita. Makanya Allah haramkan zina, lalu Allah kasih solusinya nikah. Kita disiapkan makanan yang sangat banyak, lalu Allah bilang kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Karena nafsu kita akan pengen makan yang enak-enak. Pada saat terbuka lebar peluang zina, kita memilih untuk jatuh cinta kepada orang yang sama, yaitu istri halal kita, berulang-ulang kali. Walaupun mungkin rasanya ya gitu deh. Saat banyak bunga-bunga di luar sana glowing-glowing, mengkilat-mengkilat, kayaknya boleh coba satu, coba lagi. Tapi kita memilih untuk menundukkan pandangan, lalu menjatuhkan cinta yang sama kepada orang yang sama berulang-ulang kali. Islam mengajarkan kita realistis, mengajarkan kita juga idealis dan realistis. Maka ada nafsu mutmainnah, ketenangan jiwa yang tenang itu hanya bisa didapat dengan dekat sama Allah. Maka rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, orang-orang yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah, itu masya Allah tabarakallah, hatinya akan tenang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kapan rijal ini zikrullah? Berapa kali dia berzikir kepada Allah? Berapa banyak? Nah, lihatlah di Ali Imran. Kayak gimana dia menjadi rijal yang sesungguhnya. Maka harga diri laki-laki itu bukan pada hartanya, bukan pada jabatannya, bukan pada gantengnya saja. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Lubbun 1, lubbani 2, albab. Makanya bahasa Indonesia ada istilah lubuk hati yang terdalam. La ayatil liulil albab, penciptaan langit, bumi, pergantian siang dan malam. Iqra ayatun min ayatillah. Ketika orang kena musibah, kita bilang sabar ya, itu ujian, karena itu bisa menaikkan derajat abang. Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah angkat derajatnya, Allah kasih ujiannya. Itu kalau ngomong ke orang. Begitu terjadi sama kita, langsung kita tertunduk, lalu bilang sama Allah, ya Allah, dosa apa yang kukerjakan sampai aku tak bisa baca Quran? Dosa apa yang kukerjakan sampai aku tak bisa bangun malam? Dosa apa yang kukerjakan ketika aku masih kesiangan? Dan saya ngerasakan abang kakak, ngerasakannya, boleh setuju boleh enggak. Qiyamul lail, salat malam, itu memang suatu privilege. Apa privilege itu ya? Satu keutamaan atau fadilah bagi orang-orang yang memang Allah pilih. Ini saya abang kakak ya, kan SMK ini kan cerminnya ke dalam diri gitu.
Kalau kita tuh ada bikin dosa gitu abang kakak, entah mata, entah telinga, entah badan, tuh kayak Allah tuh tidak izinkan kita tahajud. Jadi kayak nanti dulu, tidak boleh ketemu sama aku gitu. Jadi saya kemarin nonton video, katanya ada ustadz yang beliau itu tidak berani turun ceramah, tidak berani ngasih tausiah. Ini saking menjaganya abang kakak ya. Kalau malamnya tidak tahajud. Kalau dia malamnya tidak tahajud, paginya satu harian itu tidak ceramah, dia istighfar aja. Bagi dia tahajud itu sudah jadi satu yang wajib. Kalau tahajud saja dianggap wajib, bagaimana kualitas subuhnya? Tentu saya pun masih jauh bang kakak, jauh sekali, amat sangat jauh. Maka saya ngisi SMK nih bang kakak, saya yang perlu Allah, dan saya berharap Allah terus pakai saya mumpung saya masih hidup gitu. Saya rasa kayak sedih aja kalau misalnya subuh-subuh, habis subuh saya cuma duduk di rumah gitu, main HP gitu, ndak ngedownload. Orang berpikir saya ngajar di subuh hari ini, ndak. Saya tuh kalau duduk subuh di sini nih, justru saya belajar, karena dapat ayat baru, insight baru, dan Allah kayak kasih ide gitu. Nah, ini nanti ngomong ini ya. Maka termasuk bangun malam, sholat tahajud tuh bang kakak, yang menjelang subuh tuh, itu memang pilihan Allah betul. Ada yang diizinkan Allah untuk bangun, ada yang tidak diizinkan Allah untuk bangun. Percaya tak abang kakak kalau bangun malam itu pilihan Allah? Udah pasang alarm 7 lapis alarmnya, macam kue, tetap tak bangun loh. Tapi ada orang ndak pakai alarm, seperti otomatis badannya tuh 2:30. Jadi saya pun ngerefleksi juga abang kakak, kok aku ndak bangun tadi malamnya. Begitu mundur berapa menit ya, oh lah, ya udah oke, siap. Aku bikin dosa tadi malam. Dosa ini Allah, ampun ya Allah. Maka tadi saya kirim kitab video tuh, saya tersinggung dengan Al-Quran. Kata Gus Mus, begitu saya baca ayat-ayat tentang orang kafir, kok mirip saya. Begitu saya baca tentang orang-orang munafik, kok persis banget sama saya, kata dia. Ini Quran nyindir saya. Begitu saya baca tanda-tanda orang beriman, kok dah ada tanda-tanda orang ini dalam diri aku. Ya Allah. Maka kata beliau dengan sindiran sarkasnya, beruntunglah kalian yang tidak paham dan tidak pernah baca Quran, kata dia. Sakit ya. Nah itulah Quran pakai kaca cermin, bukan Quran pakai kaca tembus pandang. Kapan ingat Allah bang kakak? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Simbol tak ada jeda dan tak ada batas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi sambil buka toko sebut Allah enggak? Buka pintu, buka laci, kasir, sambil bikin kue, sambil nunggu dagangan bang, masuk gudang, ketemu investor, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Kemarin nonton videonya Raim Laude kan, istrinya tuh dari Hindu masuk Islam, begitu mau pers conference, istrinya bilang begini, Laude kata dia, kalau memang gara-gara nonton di bioskop film itu bisa menunda waktu sholat saya tidak mau pergi. Menurut saya ini orang udah mungkin bentar lagi punah kayaknya. Orang tua bang kakak, jangankan nunda sholat ya, tak sholat ya santai. Padahal aqimis sholata lidzikri. Sholat itu kan untuk ingat Allah. Nih 20:14. Ini ayat-ayat yang abang kakak masih lupa tuh. Masih apa? Masih lupa. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Tanda orang ingat Allah tuh sholat. Tanda orang sungguh-sungguh tahu siapa Tuhan itu sholat. Maka saya pernah bilang kan sama kakak-kakak yang mau cari jodoh, jangan pernah percaya sama laki-laki baik, manis, lucu, romantis, pret, cuy. Apa? Pret, cuy. Kalau dia ndak sholat, kalau dia ndak mendahulukan Allah, ngapa? Allah aja ditinggalnya, pergi cuma kau cuma apalah. Allah ya digitu karena pergi cuma kau. Ini baru memprioritaskan sholat. Kita belum bahas sholat yang seperti apa. Sholat yang lupa rakaat, sholat yang sekedar sholat yang campur-campur. Maka rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, ini dari kata-kata zakar aja, zikrullah itu kemana-mana ayatnya.
Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Allah minta disembah tuh. Cemana cara nyembah Allah nih? Hakimis sholata lidzikri. Tegakkan, tunaikan salat untuk mengingatku. Udah dikasih cuma 5 waktu pun abang kakak. Subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Dari total 24 jam. Berarti kan masih ada sisa 23 jam. 23 jam tuh lah abang kakak bisa ngopi, apa gitu, salto-salto ke kebun kelapa sawit, ya kan? Apa gitu, tidur, makan, bikin kue, bikin video, begini-begini, masih ada waktu.